Halo semuanya, kenalin nama aku Tiara Afrida Rahmawati. Aku berasal dari Universitas Askia, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 25. Nah, di sini saya akan mewawancarai dua orang, yaitu ada Nabila, ada juga Echa. Nah, di sini kami akan membahas yaitu cara menghadapi lingkungan yang toksik. Nah, seperti yang kita tahu, lingkungan toksik ini sangat tidak baik. Nah, kita langsung saja ya. Nah, di sini kakak akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada adik-adik semua. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kalian nih, bagaimana menghadapi lingkungan toksik? Seperti apa kamu mengenal lingkungan tersebut? Kalau menurut saya ya Kak, cara menghadapi lingkungan toksik itu kita menjauh dari pergaulan yang bersifat toksik tersebut Kak. Terus emang menjauhi diri juga sih Kak, menahan diri lah, jatuhnya menahan diri dari orang-orang yang memang kemungkinan emang ada sifat toksik tersebut dalam dirinya betul. Kak. Nah, menurut Echa gimana nih? Lingkungan toksik itu lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang tidak sesuai dengan gaya hidup saya. Contohnya misalnya kalau toksik itu sering berkata-kata kotor, setelah itu ingin mengikuti dunia-dunia malam, yang pastinya di dalam situ kan kayak orang-orangnya gimana ya, orang-orang itu di dalam situ Emang orang itu emang emang toksik gitu, nggak sesuai gitu sih. baik untuk diikuti apa pergaulan juga. Oke, menurut kalian nih, ada nggak dampak psikologis yang berjangka panjang gitu? Kalau mengikuti lingkungan toksik itu pasti ada lah Kak dampak psikologis jangka panjangnya. Ya, seperti apa contohnya nih? Kalau menurut Nabila seperti kalau kita berteman dengan orang-orang yang toksik itu pasti kita akan terpengaruh juga sama orang yang gitu Kak. Misalnya kayak orang yang kita temani berkata kasar, pasti kita juga akan berkata kasar gitu Kak. Untuk mungkin ada, kalau segi mental kita stres gitu ya, kita kepikiran tuh gimana hubungan mereka, kita stres gitu kan. Oke. Menurut kalian nih, apa strategi yang efektif untuk menjaga kesehatan mental kalian gitu, supaya terjebak dalam lingkungan yang toksik itu? Kalau menurut Nabila, gimana tadi Kak? Apa strategi kita yang lebih efektif supaya kita itu tidak bisa mental kita itu terjaga? Kalau strateginya emang apa sih Kak? Kayak menghindari lah Kak ya Kak. Ya, menghindari teman-teman yang toksik gitu kan. Menghindari. Terus emang kalau misalnya emang orang tuh emang berada dekat kita, terus kita emang mau berteman, ya kita harus menahan diri juga lah Kak. Nggak terlalu mengikuti arus ke teman tersebut gitu Kak. Emang mengikuti, kayak kita batasi lah diri kita dengan teman tersebut. Kita harus menjauhi orang-orang yang toksik gitu ya. Iya, cuman kalau kita emang mau berteman juga sama si orang toksik ini, emang kita harus membatasi diri kita juga Kak. Membatasi diri kita dengan orang-orang yang itu, yang toksik. Iya. Oke. Menurut kalian, menurut Echa nih, apakah teknologi atau media sosial seperti IG gitu kan, atau TikTok kan banyak akses gitu kan, apakah mereka itu dapat memperburuk lingkungan toksik gitu? Bagaimana cara kita supaya kita tetap berada dalam menggunakan sosmed itu, kita tetap terjaga di lingkungan yang positif gitu? Teknologi ya Kak, Iya. teknologi. Kalau teknologi untuk orang toksik itu kayaknya berpengaruh, karena sekarang pun
konten, orang buat konten tuh kayak nggak ada batasnya. Kadang ya di konten itu ada yang konten buat konten negatif, itu kan termasuk bisa membuat kita jadi toxic kan Kak. Apalagi nanti Bullying itu maksudnya iya, kan. itu kalau untuk atau tempat-tempat juga yang kayak seharusnya itu kan bukan tempat-tempat yang baik gitu Kak, karena dia di publik jadi kita kayak mungkin ada rasa ingin Mungkin tahu rasa ingin gitu tahu, Kak. ingin Makanya kita kayak mungkin kita kesana ya gitu, kayak mana sih di dalamnya. Sedangkan di dalam situ tuh bisa dikatakan semuanya itu orang toksik gitu loh Kak. Kalau nggak orang toksik nggak mungkin sih mereka bisa sampai ke sana. gitu. Ya betul juga kan. Nah selanjutnya, menurut kalian bisa kalian memberikan satu nasihat utama kepada pendengar yang sedang berjuang dengan lingkungan toksik gitu. Dari Bila pun boleh, dari Eca pun boleh. Nasihat ya Kak. Ya, Nasihat untuk orang yang terjerumus ke dalam pergaulan toksik. Bil. Kalau menurut Nabila ya Kak, nasihatnya jauhilah lingkungan toksik tersebut, karena kalau kita mengikuti lingkungan toksik pasti kita akan terjerumus dengan hal-hal yang negatif gitu Kak. Jadi kalau menurut Nabila pesan apanya ya Kak, emang harus menahan diri lah, menjauhilah dari toksik itu, karena kalau toksik itu emang bisa nyakitin diri kita sendiri juga gitu Kak. Itulah menurut Nabila ya Kak. Kalau menurut Eca gimana nih? Kalau nasihatnya sih kalau kita tetap di lingkungan yang toksik itu kan kita jadi nggak berkembang gitu, hidup kita tuh cuman di situ tetap aja di kan. lingkup orang-orang toksik gitu. Jadi kalau untuk nasihatnya berubahlah selagi ada waktu, jangan tunggu waktu untuk berubah. Oke, nah terima kasih ya udah membantu kakak dalam wawancara ini. Baik, terima kasih kepada Nabila dan juga Eca. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan perbincangan kita tadi bersama Nabila dan juga Eca, kita dapat mengambil kesimpulan kita harus bisa memilih lingkungan agar kita tidak terjerumus kepada lingkungan toksik, supaya kita bisa mengembangkan diri kita dan kita tidak mentok ke lingkungan toksik itu. Nah, terima kasih teman-teman. Bye-bye.